Haleluya, haleluya, haleluya. Bapa, kami telah siap untuk mendengarkan firman. Kiranya Roh-Mu berkuasa atas kami, sehingga kami dapat menerima firman dan hidup seturut dengan firman. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Shalom. Luar biasa ibadah kita hari ini. Biasanya saya nggak pakai jubah karena pakai liturgi. Saya ikuti, rupanya sekarang ibadahnya ala karismatik ya. Ya puji Tuhan, tapi bagi Tuhan sama saja itu ya. Yang penting hatinya benar-benar mau beribadah kepada Tuhan. Mari kita buka Alkitab kita, Mazmur 113 ayat 1 sampai 9. Berikutnya Tuhan meninggikan orang rendah. Saya akan baca ayat 1, jemaat Tuhan, ayat yang kedua demikian selanjutnya. Haleluya. Pujilah hai hamba-hamba Tuhan, pujilah nama Tuhan. Jemaat. Dari terbitnya sampai kepada terbenamnya matahari, terpujilah nama Tuhan. Tuhan tinggi mengatasi segala bangsa, kemuliaannya mengatasi langit. Siapakah seperti Tuhan Allah kita, yang diam di tempat yang tinggi? Ia menegakkan orang yang hina dari dalam debu dan mengangkat orang yang miskin dari lumpur. Untuk mendudukan dia bersama-sama dengan para bangsawan, bersama-sama dengan para bangsawan. Ayat 9 kita sama-sama. Ia mendudukkan perempuan yang mandul di rumah sebagai ibu anak-anak penuh sukacita. Haleluya. Saudara yang diberkati oleh Tuhan, Mazmur 113 sampai 118 itu dikenal dengan Mazmur Haleluya. Mazmur Haleluya ini dikhususkan oleh para kaum Yahudi untuk dinyanyikan pada setiap perayaan Paskah. Pasal 113 yang kita baca sampai 114-nya itu selalu dilantunkan pada awal perayaan. Sedangkan 15 sampai 18 itu dilantunkan pada setiap upacara penutupan perayaan Paskah Yahudi untuk mengenang kembali bagaimana Tuhan menuntun mereka keluar dari Mesir. Bagaimana mereka yang hina diangkat Tuhan, ditegakkan Tuhan sebagai bangsa yang gagah perkasa di bumi. Kita sebagai anak-anak Tuhan, tebusan Tuhan, jangan menghina orang. Jangan menghinakan orang. Dan jangan membalas hinaan dengan hinaan. Tetapi sebaliknya turut mengangkat, menegakkan orang hina. Bagaimana caranya supaya saudara dan saya bisa menegakkan orang hina ini? Sebab Tuhan itu di sorga. Tuhan menegakkan orang hina melalui siapa? Tuhan menegakkan Israel melalui siapa? Melalui manusia. Melalui Musa, melalui Harun, melalui hamba-hambanya, melalui nabi-nabinya. Jadi zaman kita, siapa yang Tuhan pakai untuk menegakkan orang-orang hina ini? Saudara dan saya. Bagaimana caranya ya? Coba kita baca ulang ayat 1 itu. Haleluya, 1, 2 ya. Haleluya, pujilah Tuhan, hai hamba-hamba Tuhan, pujilah Tuhan, hai hamba-hamba Tuhan, pujilah Tuhan. Itu kan untuk hamba-hamba Tuhan. Gak ikut untuk saya bukan hamba Tuhan. Mungkin itu perkataan anak-anak muda, karena masih mahasiswa. Tapi saudara harus tahu, dalam Alkitab hanya 2 jenis perhambaan. Pertama, hamba dosa. Kalau tidak hamba dosa, ya hamba kebenaran. Kalau tidak hamba kebenaran, ya hamba dosa. Hanya yang 2 itu.
Nah, kalau berbicara tentang hai hamba-hamba Tuhan, kalau hanya 2 perhambaan, berarti saya dan saudara termasuk hamba Tuhan. Amin. Mahasiswa termasuk hamba Tuhan. Amin. Yes. Engkau hamba Tuhan. Dan pagi ini engkau diajak untuk memuji Tuhan. Pujilah Tuhan, hai hamba-hamba Tuhan. Kalau kau ingin terlibat dalam pekerjaan Allah untuk menegakkan orang hina, maka jadilah hamba yang pemuji Tuhan. Bukan pencari pujian untuk diri sendiri. Kalau mau terlibat dalam pekerjaan Allah, tidak harus menjadi pendeta. Tetapi menjadi pemuji Tuhan. Bukan pencari pujian untuk diri sendiri. Apalagi sampai menghina, merendahkan orang supaya orang meninggikan dia, supaya nampak hanya dia yang hebat, yang lain jelek semua. Ini bukan tipe hamba Tuhan, tapi hamba dosa, bukan hamba kebenaran. Nah, kalau kita hamba kebenaran, kalau kita hamba Tuhan, maka Tuhan berkata, pujilah Tuhan, pujilah Tuhan, pujilah Tuhan. Dari terbitnya matahari sampai terbenamnya, pujilah Tuhan, pujilah Tuhan, pujilah Tuhan. Puji Tuhan, haleluya. Puji diri, ya tahu semua. Puji Tuhan, haleluya. Puji diri, hamamago. Apa itu hamamago? Nah, masih Batak kan? Kehancuran, hilang dari peredaran, mago, hilang dari sinyalnya Tuhan, hilang dari lingkupnya Allah, tersesat, dan harus dicari oleh gembala yang baik. Dan saudara diberkati oleh Tuhan. Kenapa kita harus memuji Tuhan? Karena kalau engkau memuji Tuhan, kau lupa memuji dirimu. Kalau engkau memuji Tuhan, kau lupa menghina orang. Kalau kau memuji Tuhan, kau lupa merendahkan orang lain. Coba kau fokus meninggikan Tuhan. Itu pentingnya kenapa kita diajak, hai hamba-hamba Tuhan, pujilah Tuhan. Pujilah nama Tuhan. Carilah pujian bagi Tuhan. Naikkanlah pujian bagi Tuhan. Bukan untuk diri sendiri. Yang kedua, bagaimana supaya kita ikut dalam pekerjaan Tuhan ini? Turut menegakkan keadilan. Kalau Tuhan yang Maha Tinggi telah merendahkan dirinya, melihat ciptaannya, bahkan menjadi sama dengan ciptaannya, bahkan menjadi manusia, kenapa kita susah merendahkan diri? Kenapa kita susah menegakkan orang hina? Mahasiswa harus melihat ini seperti itu ya. Engkau ada di sini tentu karena ada pekerjaan Tuhan melalui siapa? Yang pengalaman di sekolah negeri, maaf, pasti salah satu atau beberapa orang mengalami. Yang di kota khususnya, susah mendapatkan ruangan agama Kristen untuk belajar agama Kristen di sekolah. Susah loh. Ada yang tidak ada guru agama Kristennya dengan alasan terlalu sedikit. Ada yang ada guru agama Kristennya, nggak ada ruangan agama. Kadang-kadang harus perpustakaan. Kadang-kadang harus di gang menuju kamar mandi. Jangan-jangan salah satu di antara saudaraku mahasiswa ini yang pernah SD, SMP, SMA pernah mengalami. Tetapi sekarang harkatmu diangkat, ditegakkan hak-hakmu yang dihinakan oleh karena
jumlahmu sedikit. Ada orang yang dipakai Tuhan untuk menegakkan orang-orang hina. Puji Tuhan, jangan henti-hentinya menaikkan doa buat ibu yayasan yang luar biasa ini. Dalam segala situasi tetap ibadah diprioritaskan. Untukmu, untuk kepentinganmu. Menegakkan orang hina tidak sama dengan pembalasan ya. Kalau kau lihat orang menghina orang, supaya adil kau hina juga orang yang menghina orang hina itu. Itu namanya pembalasan, bukan menegakkan kebenaran. Bukan menegakkan keadilan. Tadi hanya dua perhambaan, hamba dosa, hamba kebenaran. Kalau kebenaran apa? Ajaran kebenaran. Tampar pipi kiri, kasih pipi kanan. Tampar pipi kanan, kasih pipi kiri. Kalau ditampar kiri kanan, tegakkan keadilan, gitu. Dengan cara apa? Ya tamparilah dia balik. Ada tertulis, apa yang kamu tabur, itu yang kamu tuai. Ya wajar dong aku menampari kau orang, kau tampar aku, yang kau tabur kau tuai. Itu bukan menegakkan kebenaran, itu bukan menegakkan keadilan, itu bukan menegakkan firman Tuhan. Tapi itu pembalasan. Dan itu sudah jelas melanggar firman Tuhan. Sebab pembalasan adalah hakku, kata Tuhan, bukan hakmu. Kalau mau ikut menegakkan kebenaran, menegakkan orang hina, jangan ikut menghina orang. Malah orang yang dihina perlu kau angkat harkat dan martabatnya. Itu tadi contoh. Salah satunya. Tentu dalam kehidupanmu di asrama juga harus kau praktekkan. Bagaimana menegakkan orang hina? Gak semua kalian ini orang kaya. Gak semua juga orang miskin. Maka ketika temanmu yang kaya mengejek temanmu yang miskin, jangan kau balas dengan mengejek orang yang kaya. Atau jangan kau turut menghina orang miskin lagi. Sebagai hamba Tuhan, hamba kebenaran, tegakkan kebenaran, tegakkan keadilan, tegakkan firman Tuhan. Apa kata firman Tuhan? Kasihilah sesama manusia, bahkan lebih daripada itu, kasihilah musuhmu. Itulah turut menegakkan keadilan, turut menegakkan orang hina. Di jalan ke rumah kami ada satu ibu-ibu, udah tua renta, tapi di sepanjang jalan itu aja di tiap hari memulung, mengutip-ngutip sampah dari rumah sepanjang jalan Karya Bakti rumah kami. Maka yang saya lakukan kadang-kadang memberi sarapan, lontong atau nasi uduk. Kadang-kadang saya berhenti, saya kasihkan 20.000, gak banyak-banyak. Karena untuk mendapatkan makan aja dia susah. Dan banyak contoh bisa dilakukan untuk menyatakan keadilan Tuhan, bahwa Tuhan yang maha adil, yang maha tahu, yang maha kuasa telah rela merendahkan dirinya untuk melawat kamu dan saya. Maka kita sebagai tebusannya wajar dan seharusnya kita turut juga menyatakan keadilan Tuhan itu. Dalam Matius pasal 16 ayat 21 sampai 28, itu khotbah minggu yang lalu. Syarat mengikut Yesus, barang siapa mau mengikut aku, dia harus menyangkal diri, dia harus memikul salibnya setiap hari, dia harus mengikut aku.
Manut di belakang, bukan di depan. Jangan sampai terbalik, jangan kita di depan, Tuhan di belakang. Tuhan itu bukan tukang stempel kita yang setuju semua permintaan kita. Nah, kalau Tuhan saja sudah bikin, apalagi lah kita. Jokowi populer di santero bumi. Gara-gara apa? Gara-gara firman ini Tuhan menegakkan orang hina. Sebelumnya sudah ada Nelson Mandela. Tuhan menegakkan orang hina. Dan masih banyak contoh lain. Yang terakhir, bagaimana supaya engkau bisa terlibat dalam pekerjaan Tuhan. Tuhan menegakkan orang hina ini. Jadilah teladan Kristiani. Alkitab berkata engkau adalah garam dan terang dunia. Jika garam sudah menjadi tawar, dengan apakah dia diasingkan? Kita diselamatkan untuk menjadi mitranya Allah, menegakkan orang hina. Kita diselamatkan untuk menjadi Allah, Tuhan menyatakan kehadirannya di bumi. Nah, kalau kita sudah menjadi tawar, dengan apa lagi kita diasingkan? Kalau terangmu sudah padam, bagaimana kau bisa menyinari sekeliling? Tapi kalau engkau menyadari dirimu engkau adalah hamba kebenaran, hamba Tuhan yang harus memuji Tuhan, berhenti memikirkan diri sendiri. Jangan berpusat pada diri, egosentris. Ajakan memuji Tuhan itu juga ajakan untuk kita menjadi teosentris. Berpusat kepada Allah, berpusat kepada Tuhan, fokus kepada Tuhan. Ketika engkau belajar untuk Tuhan, kau belajar karena Tuhan. Ketika engkau mengadakan praktek, kau praktek itu sebagai ibadah kepada Tuhan. Ketika engkau mengadakan penelitian untuk wisuda sarjanamu, kau melakukan itu untuk Tuhan. Bukan hanya sekedar syarat untuk kau menjadi sarjana, tetapi sebagai pernyataan Tuhan, ini hasil karyaku selama engkau memberi aku kesempatan 4 tahun di kampus ini. Saya persembahkan yang terbaik untuk engkau, yang terbaik untuk orang tuaku, yang terbaik untuk kampusku. Jangan sampai hanya sekedar pemenuh lemari nanti itu skripsi. Tapi apa isinya nggak ada manfaatnya. Bahkan ada yang plagiat. Ini jelas-jelas bukan hamba kebenaran. Ini jelas-jelas tidak mengangkat harkat daripada kampus kita, tetapi justru membuat malu. Ya puji Tuhan sekarang ini sudah ketat ya. Tidak boleh lagi plagiat. Bahkan gelar pun bisa dicabut kalau terbukti ada plagiat. Oleh sebab itu, sebagai hamba kebenaran yang turut menyatakan kehadiran Allah di bumi, lakukan yang terbaik. Lakukan penelitian yang benar. Hipotesismu tidak harus terbukti. Itu sudah diajari di metode penelitian kan. Jangan kau paksakan hipotesis ya terbukti benar. Jangan takut tidak sama. Yang Tuhan mau kau melakukan yang terbaik untuk dia. Kau menjadi teladan Kristiani. Seorang Kristen benaran. Bukan sekedar beragama Kristen. Tidak sekedar berKTP Kristen. Tidak sekedar mahasiswa Kristen. Zaman ini yang ditanya orang apa, bukan masalah suku. Orang apa dia? Harusnya kan jawabannya orang Batak, orang Jawa, orang Melayu, orang Padang.
Orang apa dia? Oh, itu orang Islam itu. Oh, itu orang Kristen itu. Gak nyambung ya. Tapi inilah kondisi. Dalam situasi itu, kau sebagai hamba kebenaran, anak Tuhan, apa yang harus kau lakukan? Malu, ciut, lalu kau orang apa? Orang Islam. Saya orang Batak. Agama saya Kristen. Harus jelas, harus mendidik, apalagi sudah sarjana. Kalau yang bertanya, luruskan pertanyaannya. Kau orang apa? Jangan jawab agamamu, nyatakan sukumu. Eropa sudah selesai dengan agama. Tidak dipersoalkan mau agama apa. Tanya setiap turis datang ke Medan ini. Kau tanya agama apa, malah tersinggung dia kalau ditanya agama. Dia lebih senang disebut ateis. Kenapa? Karena sudah image agama itu hanya sebagai bius. Hanya sebagai alat supaya orang jangan berbuat jahat. Padahal bukan itu tujuan agama sebenarnya. Tapi karena budaya manusia telah menggeser fungsinya. Seolah agama itu adalah identitas. Saya lebih setuju di KTP dihapus agama itu. Setiap melamar ditanya agama. Setiap ada biodata ditanya agama. Padahal agama di KTP-nya dengan hidupnya sehari-hari tidak sinkron. Gak nyambung. Saya Kristen. Tapi kehidupannya jauh yang namanya dari kekristenan. Tetap juga nyontek. Tetap juga malas belajar. Tetap juga berbohong. Lebih bagus orang nggak beragama, nggak disebut identitas agama, tapi hidupnya benar-benar teladan Kristus. Bahkan sampai seorang guru suci Buddha, pendeta Buddha, dengan terang benderang mengaku di hadapan jemaat, Yesus Kristus adalah guru saya. Bayangkan, Yesus Kristus adalah guru saya. Apakah karena dia melihat agamanya Yesus? Tidak sama sekali. Tapi karena melihat hidupnya. Hanya kualitas hidup Yesus yang sempurna. Pendahulu-pendahulu pendetanya tidak. Bahkan dewanya tidak sesuci Yesus. Nah malah kenapa kau jadi malu? Hanya satu yang membuat kau malu. Kenapa kau malu mengakui identitasmu Kristen? Karena kau tidak menjadi teladan Kristian. Tapi ketika engkau menjadi teladan Kristiani, kau tidak akan malu. Karena hidupmu menjadi berkat. Hidupmu menjadi contoh. Hidupmu patut diikuti. Saya akan akhiri dengan satu cerita. Cerita ini sudah lama. Seorang petani menemukan sebutir telur di ladang. Lalu telur itu disatukan dengan ayamnya yang sedang mengeram di rumah. Suatu saat telur-telur ini menetas. Anak ayam langsung berlari-lari ikut induknya. Tapi yang satu ini gak bisa berjalan. Anak ayam sudah mulai mengais-ngais. Yang satu ini tetap mulutnya menganga. Tetap dalam hitungan minggu, anak ayam masih tetap berlari-lari. Yang satu ini sudah lompat, sekali lompat 1 meter. Ternyata dia anak burung Raja Wali. Anak ayam mulai bersayap, mencari cacing makanan, dia pun ikut cari cacing. Tapi dia kembangkan sayap sekali lompat, sekarang sudah 3 meter. Tapi dia tetap makan cacing. Satu ketika dia melihat ke atas, ada burung Raja Wali yang terbang melayang.
Dia mulai ikut mengepakkan sayapnya dan dia melayang. Dia terbang. Dia bertemu dengan Raja Wali yang di atas. Lalu diejek. Kau bukan ayam, kau Raja Wali, kau bukan makan cacing, tapi kau makan ayam. Kau bukan mencari makanan lihat ke depan, tapi kau melihat makanan dari atas ke bawah. Kau memandang dunia dari atas ke bawah. Kadang-kadang anak-anak Tuhan gak sadar kalau dia anaknya Tuhan. Sehingga dia menyamakan dirinya dengan orang dunia. Apa yang dikerjakan dunia itu juga dikerjakan. Bagaimana cara belajar orang duniawi, dia juga belajar demikian. Sampai pagi ini Tuhan berfirman kepadamu hari ini, engkau anak Tuhan, engkau memandang dunia dari atas ke bawah. Bukan dari bawah ke atas seperti pengemis, menganga terus. Saudara sudah berkata oleh Tuhan, kalau bukan anak-anak Tuhan yang dipakai Tuhan di dunia menegakkan keadilan, menyatakan kehadirannya, orang lain juga bisa Tuhan pakai. Tapi kau akan jadi penonton, kau akan kehilangan upahmu. Jokowi bukan Kristen, dia Islam sejati. Tapi setiap datang dia ke tempat-tempat di mana banyak orang Kristen, termasuk ke Papua, sambutannya bagaimana? Mereka merasa ditegakkan, mereka yang hina ditegakkan oleh siapa? Jokowi yang tidak Kristen. Lah kita bagaimana? Ini Tuhan perlihatkan kepada kita, menginsafkan kita, engkau anak Tuhan, engkau memandang dunia dari atas ke bawah. Berubahlah. Ingat statusmu, banggalah dengan statusmu. Tidak ada orang yang Tuhannya mau berkorban untuk dia selain daripada Tuhan kita di dalam Yesus Kristus. Di semua agama, umatnya yang berkorban mati-matian untuk Tuhan. Ada yang sampai menoreh-noreh tubuhnya sampai berdarah, tusuk lidahnya, tusuk bibirnya, tembus kiri kanan sebagai pernyataan ketaatannya kepada Allah mereka. Engkau sebaliknya, Tuhan yang datang menjemputmu, mencarimu. Hai, ini aku bapakmu, lihat ke atas. Burung rawa Jawali melihat ke atas. Naiklah. Angkat harkat martabatmu dan angkat harkat martabat orang yang terhinakan, yang dihinakan, dan banggalah menjadi pengikut Kristus. Amin. Mari kita berdoa.